Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua di channel ini. Channel tempat kita ngobrol seputar ilmu bangunan. Saya, Wiryo Caram, kali ini ingin mengajak sobat semua untuk ngobrol tentang cara mudah membuat rencana anggaran biaya atau RAB lapangan bola voli. Ya sobat semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, dan bagi yang belum tekan tombol bel notifikasi, silahkan juga bunyikan lonceng notifikasi dulu. Ya sobat, ini gambar perspektif dari lapangan bola voli yang kita rencanakan. Jadi lebar efektifnya di sini 9 meter untuk permainan bola volinya. Kemudian panjang ke sini 18 meter ya. Kemudian di kanan dan kiri, depan belakang ini diberikan ruang bebas ya, sesuai dengan aturannya. Sehingga ketika dijumlahkan antara yang efektif dengan ruang bebasnya ini, di sini kita ngambil 15 meter dan kemudian panjangnya 24 meter. Ini tampak dari atas atau denahnya. Ini lapangannya sendiri 18 kali 9 dan yang dicor beton nantinya 24 kali 15 meter. Nah, kemudian kita pakai beton mutu K125 dengan tebal 10 cm. Nah, ini ukuran sesuai standarnya ya. Di sini jarak antara lapangan bola dengan batas samping belakang ini 3 sampai 6,5 meter. Kemudian di sini jarak antara lapangan dengan tepi kanan kiri 3 sampai 5 meter. Ya, untuk pekerjaan lapangan bola voli ada beberapa bagian pekerjaan yang harus kita perhatikan untuk dihitung. Pertama, pekerjaan galian tanah. Kemudian berikutnya pekerjaan pasir uruk ya. Terus yang ketiga pekerjaan casting. Kemudian yang keempat pekerjaan jaring kawat baja atau wear mesh-nya. Kemudian yang kelima pekerjaan beton, dan yang keenam pekerjaan pengecatan. Nah, untuk pekerjaan 1 sampai 6 akan kita hitung terlebih dahulu volumenya masing-masing. Nah, sekarang kita yang pertama mencoba menghitung volume galian tanahnya ya. Untuk pekerjaan galian tanah, panjangnya 24 meter, kemudian lebarnya 15 meter sesuai dengan panjang dan lebar yang akan dicor. Kemudian tebal untuk galian tanahnya 20 cm ya, atau 0,2 meter. Kita hitung volumenya 24 kali 15 kali 0,2, 72 meter kubik volume galian tanah. Kemudian yang kedua kita menghitung volume urukan pasirnya ya, sebagai alas sebelum dicor beton ya. Panjangnya 24 meter, kemudian lebarnya 15 meter, tebalnya 10 cm atau 0,1 meter ya. Sehingga volumenya 24 kali 15 kali 0,1, 36 meter kubik urukan pasirnya. Kemudian yang ketiga kita menghitung luas casting atau malnya. Panjangnya 24, lebarnya 15 ya. Tinggi yang akan dipasang casting 0,2 meter atau 20 cm. Sehingga luas castingnya 24 tambah 15 kali 2 atau keliling yang akan dicor ya. Dikalikan ketebalan untuk pengecoran dan pasir uruk tadi 0,2. Jadi luasnya 15,6 meter persegi untuk luas castingnya. Kemudian yang keempat kita menghitung berat wear mesh-nya. Wear mesh-nya kita pakai ukuran yang M5. Jadi panjangnya 24, lebarnya 15 meter, sehingga luasnya 24 kali 15 ya, sama dengan 360 meter persegi. Nah, kemudian kita cari beratnya. Untuk luas 360 meter persegi, beratnya dikalikan 2,13 kg per meter persegi ya, untuk ukuran wear mesh yang M5.
Sehingga didapat beratnya 766,35 kg atau kita bulatkan menjadi 767 kg ya. Kemudian yang kelima kita menghitung volume betonnya. Panjangnya 24 meter, lebar 15 meter, kemudian ketebalan beton yang akan dicor 0,1 meter atau 10 cm. Sehingga volumenya 24 kali 15 kali 0,1 sama dengan 36 meter kubik. Ya, kemudian yang keenam kita menghitung luas pengecatannya ya. Panjangnya 24 meter, lebarnya 15 meter, kemudian luasnya kita dapatkan 24 kali 15 360 meter persegi. Nah, setelah kita menghitung luas apa yang sudah dihitung tadi, maka kita sekarang rekapnya volume galian tanah 72 meter kubik, kemudian volume pasir uruk 36 meter kubik, kemudian luas pekesting 15 meter persegi, kemudian berat wermesnya 766,35 atau dibulatkan 767 kg, kemudian volume betonnya 36 meter kubik dan luas pengecatannya ini 360 meter persegi yang tadi terakhir kita hitung ya. Setelah kita hitung volumenya, barulah kita mencari kebutuhan tenaga pertama untuk pekerjaan galian ya. Pekerjaan galian sesuai dengan SNI ini untuk pekerja ini koefisiennya 0,75, kemudian mandornya 0,025. Sehingga untuk mendapatkan jumlah HOK hari orang kerja atau OH orang hari, maka dikalikan 0,75 kali 72 didapatkan angka 54 HOK untuk pekerja. Kemudian dengan cara yang sama didapatkan untuk HOK mandor 1,8 HOK. Setelah pekerjaan galian tanah, kita analisa pekerjaan urukan pasir. Urukan pasir berdasarkan analisa SNI, untuk pekerja koefisiennya 0,3, mandor 0,01, kemudian pasir uruknya untuk tiap meter kubik padat perlu 1,2 meter kubik pasir uruknya. Nah, volume pasir uruk tadi sudah kita hitung 36 meter kubik ya, sehingga bisa kita dapatkan jumlah HOK untuk pekerja 10,8, mandor 0,36, dan pasir uruknya perlu 43,2 meter kubik ya. Nah, kemudian berikutnya kita menganalisa pekerjaan pekesting atau malnya ya. Nah, di sini berdasarkan analisa SNI ini, untuk pekerja koefisiennya 0,52, tukang 0,26, kepala tukang 0,026, mandor 0,026, ini untuk upahnya. Kemudian untuk bahannya, paku campuran 0,4 kg, papan mal itu kita perhitungkan 1,4 keping tiap meter perseginya. Kemudian kayu 46 diperhitungkan 1,8 batang tiap meter perseginya. Kemudian dikalikan luas pekestingnya ya yang tadi sudah kita hitung, sehingga kita dapatkan untuk pekerja 8,11 HOK, tukang 4,06 HOK, kemudian kepala tukang 0,41 HOK, mandor 0,41 HOK juga, kemudian paku campuran 6,24 kg, terus papan mal 21,84 keping, dan kayu 46 itu 28,08 batang. Baik sobat semua, kita lanjutkan ya untuk analisa pekerjaan Wermes ya. Dari analisa SNI kita dapatkan koefisien untuk untuk pekerjaan pemasangan Wermes ini 0,025 HOK, tukang 0,025 HOK, kepala tukang 0,02 HOK, mandor 0,001, dan keperluan Wermesnya perlu 1,02 kg dan kawat betonnya 0,05 kg untuk tiap berat Wermes ya. Nah, tadi kita sudah hitung berat Wermesnya 767 kg, sehingga koefisien dikalikan berat Wermes ya, itu untuk pekerja kita dapatkan 19,16 HOK, tukang 19,16 HOK,
Terus kepala tukang perlu 15,33, mandor 0,77, kemudian wire mesh M5-nya perlu 781,68 kg. Kemudian perlu kawat beton 38,32 kg. Nah, kemudian untuk analisa pekerjaan betonnya, ya, beton mutu K125, ini berdasarkan SNI, ya, koefisien untuk pekerja 1,32, tukang 0,205, kepala tukang 0,02, mandor 0,06, semen 5,52 sak, ya. Ukuran satu saknya 50 kg. Kemudian pasir beton perlu 0,591 meter kubik, batu pecah perlu 0,75 meter kubik. Kemudian untuk molen atau konkrit mixer perlu 0,2 hari untuk tiap meter kubiknya. Nah, kemudian koefisien ini dikalikan dengan volume beton yang tadi sudah kita cari, yakni 36. Sehingga keperluan untuk pekerja itu 47,52 HOK, terus tukang perlu 7,38 HOK, kepala tukang perlu 0,72 HOK, mandor 2,16, kemudian semen perlu 198,72 sak, pasir beton perlu 21,28 kubik, batu pecah atau split perlu 27 kubik, dan untuk pemakaian molen perlu 7,2 hari. Berikutnya kita analisa pekerjaan pengecatan, ya, berdasarkan analisa ini, ya. Kita dapatkan koefisien untuk pekerja 0,02 tiap meter persegi pengecatan, ya. Kemudian tukang 0,063 HOK, kepala tukang 0,0063, mandor 0,003, kemudian pelamurnya perlu 0,1 kg, ya, tiap meter persegi pengecatan. Cat dasarnya 0,1 kg, kemudian catnya, ya, cat khusus untuk lapangan itu 0,26 kg. Nah, koefisien ini dikalikan dengan luas pengecatan yang tadi juga kita sudah cari sebesar 360 meter persegi, sehingga jumlah upah untuk pekerja keperluannya adalah 7,2 HOK, tukang 22,68 HOK, kepala tukang 2,27 HOK, mandor 1,08, kemudian pelamur perlu 36 kg, cat dasar perlu 36 kg juga, kemudian cat khusus lapangannya perlu 93,6 kg. Nah, setelah kita menghitung analisa pekerjaannya, kita hitung rencana anggaran biayanya, ya. Tadi untuk upah, ya, dari beberapa sub pekerjaan kita jumlahkan. Pekerjanya dijumlahkan 147 HOK, tukang 54 HOK, kepala tukang 19 HOK, dan mandor 7 HOK. Nah, kemudian jumlah HOK yang sudah dijumlahkan tadi ini dikalikan untuk masing-masing harga satuannya. Pekerja di sini kita contohkan 100.000, tukang 120.000, kepala tukang 140.000, dan mandor 120.000. Nah, dikalikan sehingga dapatkan untuk pekerja 14.700.000, tukang 6.480.000, kemudian kepala tukang 2.660.000, dan mandor 840.000. Dijumlahkan untuk upahnya 24.680.000 rupiah. Kemudian untuk bahan di sini semen perlu 199 sak, ya, dibulatkan tadi. Untuk sak yang ukuran 50 kg dikalikan harga satuannya misalnya 80.000, sehingga didapatkan 15.920.000. Kemudian pasir beton, ya, 22 kali 140 3.080.000, dan juga seterusnya, ya. Batu pecah 12.150.000, pasir uruk 5.280.000, ya. Nah, kemudian bahan yang lainnya, papan mal perlu 22 keping, per kepingnya 35.000, sehingga perlu 770.000. Kayu ukuran 46 perlu 870 rupiah, ya. Wire mesh-nya, ya, 782 kg kali contoh harga per kilogramnya misalnya 15.000, sehingga perlu dana 11.730.000. Kawat betonnya 660
3.000, paku ukuran campuran ya 154.000, pelamur 540.000 ya. Kemudian cat dasar 972.000, cat khusus lapangan perlu 5.640.000. Hasil perkalian ini 94 kilogram dikalikan harga per kilogramnya misalnya 60.000, jadi 5.640.000. Kemudian tiang net ya, yang knockdown satu set 2.500.000, netnya satu buah kita anggap 100.000, kursi wasit yang bagus kita anggap di sini 3 juta per setnya. Kemudian bola 2 buah ya, kali 200.000 sama dengan 400.000, sehingga jumlah biaya bahan kita dapatkan 63.769.000. Nah, kemudian berikutnya setelah upah bahan kita hitung alat ya. Molen atau concrete mixer tadi keperluannya 8 hari, kita anggap satu hari biaya untuk operasional molen dan lain-lain perlu 300.000, sehingga dikalikan 8 kali 300.000 2.400.000 ya. Alat hanya molen saja, jadi alat 2.400.000 untuk biaya operasionalnya. Kemudian biaya pekerjaan totalnya ya untuk lapangan bola voli perlu 90.849.000 ya. Jadi demikian sobat semua ya. Terima kasih atas segala perhatian sobat semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika video ini dirasakan oleh teman-teman bermanfaat, silahkan teman-teman tekan tombol like ya sebagai dukungan terhadap channel ini, dan silakan sobat share video ini agar sobat yang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa kembali sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.